Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Miftahul Jannah, NIM 140141973, nomor presensi 29, Rombel D angkatan 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi PKR, yaitu saya akan bahas tentang konsepnya untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh Ibu dosen Putri Yanurita Sutikno, SPD MS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep pembelajaran kelas rangkap. Saya memilih materi ini karena memang materi ini merupakan materi yang dasar yang harus kita ketahui sebelum kita berlanjut pada praktik pada model-model pembelajaran PKR dan praktik-praktiknya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang yang pertama adalah definisi atau pengertian pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua adalah perlunya atau alasan perlunya mengapa diadakannya pembelajaran kelas rangkap. Yang ketiga ada tujuan, fungsi, dan manfaat pembelajaran kelas rangkap. Dan yang terakhir kita akan belajar mengenai prinsip pembelajaran kelas rangkap. Nah, adapun mengenai model-model pembelajaran kelas rangkap akan kita bahas pada video selanjutnya ya, sekaligus praktik. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai definisi pembelajaran kelas rangkap. Nah, sebelum kita masuk ke definisi pembelajaran kelas rangkap, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu model pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Nah, sudah tahu ya. Setelah itu kita juga harus mengetahui apa itu definisi kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap adalah salah satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam waktu yang sama, atau dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Nah, artinya pembelajaran kelas rangkap ini adalah mencampurkan beberapa siswa yang terdiri dari dua atau tingkatan kelas dalam satu kelas, dan pembelajaran diberikan oleh guru dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, perlunya pembelajaran kelas rangkap. Nah, adapun alasan yang menyebabkan pembelajaran kelas rangkap itu perlu antara lain yang pertama adalah alasan geografis. Nah, lokasi pembelajaran yang sulit dijangkau, terbatasnya sarana transportasi, pemukiman penduduk yang jaraknya berjauhan, dan beragam mata pencaharian penduduk. Dan maka hal ini mendorong penggunaan pembelajaran kelas rangkap. Nah, selanjutnya alasan yang kedua adalah alasan demografis. Mengajar murid dalam jumlah yang kecil atau sedikit, atau murid yang tinggal di pemukiman yang jarang penduduknya, maka pembelajaran pembelajaran kelas rangkap ini merupakan pendekatan yang tepat dan praktis. Yang ketiga adalah kekurangan guru. Nah, ini dia. Meskipun secara keseluruhan guru itu bisa dikatakan cukup, tapi pada kenyataannya masih ada keluhan kekurangan guru, terutama di daerah-daerah 3T atau di pedalaman terpencil ya. Setelah itu alasannya adalah yang keempat, keterbatasan ruang kelas. Di daerah yang jumlah muridnya sangat sedikit, tidak memerlukan ruang kelas lebih banyak, tetapi di daerah lain meskipun sudah mempunyai ruang kelas sesuai dengan jumlah tingkatan kelas, masih belum cukup karena jumlah rombongan belajar terlalu besar.
Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu menggabungkan 2 atau lebih kelas yang diasuh atau dibimbing oleh seorang guru. Nah, inilah PKR inilah diperlukan. Nah, alasan yang kelima adalah kehadiran guru. Ya, biasanya kan ada guru yang tidak bisa hadir karena ada suatu keperluan atau kepentingan. Nah, bukan saja dialami oleh sekolah di daerah terpencil, di kota-kota besar pun demikian mengalaminya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai tujuan, fungsi, dan manfaat pembelajaran kelas rangkap. Deklarasi Education of All atau pendidikan untuk semua orang telah dicetuskan oleh para ahli pendidikan, tokoh masyarakat, politisi, dan pemerintah pada tahun 1990. Nah, pada saat itu pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Nah, setiap anak Indonesia meskipun berada di daerah yang sulit dan terpencil harus menyelesaikan pendidikan di SD dan kemudian melanjutkan hingga jenjang SMP. Tapi bagaimana dengan guru dan bangunan ruang belajar? Apakah pemerintah melengkapi semuanya itu terlebih dahulu, baru kemudian mencanangkan wajib belajar 9 tahun? Rupanya, pembelajaran kelas rangkap dapat menjawab keterbatasan yang kita hadapi. Pembelajaran kelas rangkap juga dapat dilaksanakan oleh guru yang memahaminya. Nah, adapun kita akan mengkaji 4 aspek mengenai tujuan, fungsi, dan manfaat PKR. Aspek yang pertama adalah quantity dan equity. Apa itu? Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, pembelajaran kelas rangkap memungkinkan kita untuk memenuhi asas kuantiti atau jumlah dan equity atau pemerataan. Dengan jumlah guru yang kita miliki saat ini, kita dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang lebih luas dan mencakup jumlah murid yang lebih besar jumlahnya. Di samping itu, kita mampu memberikan layanan yang lebih merata. Nah, aspek yang kedua adalah aspek ekonomis. Pembelajaran kelas rangkap memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi biaya pendidikan. Nah, bagaimana tidak? Dengan seorang guru atau beberapa guru saja, proses pembelajaran dapat berlangsung. Demikian juga dengan satu ruang atau beberapa ruang kelas. Proses pembelajaran tetap dapat berlangsung. Nah, jadi secara ekonomis, biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat akan lebih kecil. Oleh karena itu, dengan jumlah dana pendidikan yang sama, perluasan pelayanan pendidikan dapat diberikan hingga ke daerah yang sulit, kecil, dan terpencil sekalipun. Nah, aspek yang ketiga adalah aspek pedagogis. Sudah seringkali pendidikan kita ini dikritik sebagai sistem yang belum mampu menghasilkan lulusan atau tenaga kerja yang mandiri. Lulusan kita dinilai kurang kreatif, bahkan cenderung pasif dan mudah menyerah. Pengalaman sejumlah negara yang memperhatikan pendidikan kelas rangkap menunjukkan bahwa strategi ini mampu meningkatkan kemandirian siswa. Nah, apabila kita mempelajari lebih lanjut pembahasan tentang unit-unit dalam pembelajaran kelas rangkap, maka kita akan menyimak bahwa seorang guru dalam pendidikan kelas rangkap akan berusaha agar siswa menjadi lebih aktif dan mandiri. Nah, aspek terakhir yang akan kita kaji adalah aspek keamanan. Dengan pendekatan pembelajaran kelas rangkap, pemerintah dapat mendirikan SD di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Dengan demikian, kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anaknya berkurang. Nah, mengunjungi SD yang jauh dapat menyebabkan anak terlambat sekolah, meningkatnya pengulangan kelas atau putus sekolah, bahkan mungkin saja terjadi kecelakaan pada saat siswa mau pergi atau pulang sekolah. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah prinsip-prinsip dasar mengenai PKR pada pembelajaran kelas rangkap. Nah, di samping prinsip-prinsip pembelajaran secara umum, pada umumnya, pendidikan kelas rangkap mempunyai prinsip khusus, yaitu ada 4. Yang pertama adalah keserempakan kegiatan pembelajaran. Dalam PKR, guru menghadapi 2 kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan. Nah, oleh karena itu,
Prinsip utama PKR atau pembelajaran kelas rangkap adalah kegiatan belajar mengajar terjadi secara bersamaan atau serempak. Nah, kegiatan yang terjadi secara serempak itu harus bermakna. Artinya, kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kebutuhan siswa dan dikelola dengan benar. Nah, dengan demikian, jika ada kegiatan yang dikerjakan murid hanya untuk mengisi kekosongan saja, maka bukan PKR yang diharapkan. Yang kedua adalah kadar waktu keaktifan akademik atau WKA tinggi. Selama PKR berlangsung, murid aktif menghayati pengalaman belajar yang bermakna. Pendidikan kelas rangkap tidak memberi toleransi pada banyaknya WKA yang hilang karena guru tidak terampil mengelola kelas. Misalnya, waktu tunggu yang lama, pembentukan kelompok yang lambat, atau pindah kelas yang memakan waktu. Makin banyak waktu yang terbuang, maka makin rendah pula kadar waktu keaktifan akademik. Namun perlu diingat bahwa waktu keaktifan akademik tinggi tidak selalu berkadar tinggi. Kualitas pengalaman belajar yang dihayati oleh siswa sangat menentukan waktu keaktifan akademik. Kualitas dan lamanya kegiatan pembelajaran ketika berlangsung menentukan tinggi rendahnya kadar keaktifan akademik. Nah, prinsip yang ketiga adalah kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Dalam PKR, guru harus selalu berusaha dengan berbagai cara agar semua murid merasa mendapat perhatian dari guru secara terus-menerus. Agar mampu melakukan hal ini, guru harus menguasai berbagai teknik, menghadapi 2 kelas atau lebih pada saat yang bersamaan, dan kemudian mampu meyakinkan murid bahwa guru selalu berada bersama mereka bukan pekerjaan yang mudah. Guru harus mampu melakukan tindakan instruksional dan tindakan pengelolaan yang tepat. Nah, tindakan instruksional adalah tindakan yang langsung berkaitan dengan penyampaian isi kurikulum seperti menjelaskan, memberi tugas, atau mengajukan pertanyaan. Nah, sedangkan tindakan pengelolaan adalah tindakan yang berkaitan dengan penciptaan dan pengembalian kondisi kelas yang optimal. Misalnya menunjukkan sikap tanggap dan peka, mengatur tempat duduk, memberi petunjuk yang jelas, atau menegur murid. Nah, prinsip yang keempat adalah pemanfaatan sumber secara efisien. Sumber dapat berupa peralatan atau sarana, orang, dan waktu. Agar terjadi WKA yang tinggi, semua jenis sumber harus dimanfaatkan secara efisien. Lingkungan, barang bekas, dan segala peralatan yang ada di sekolah dapat dimanfaatkan oleh guru pembelajaran kelas rangkap. Demikian dengan orang dan waktu. Murid yang pandai dapat dimanfaatkan sebagai tutor. Waktu harus dikelola dengan cermat sehingga menghasilkan waktu keaktifan akademik yang berkadar tinggi. Nah, itu tadi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya terkait dengan jenis kelas rangkap. Dalam pembelajaran kelas rangkap yaitu ada combined grades, continuous progress atau mixed age atau multi age grouping, dan model-model pembelajaran lain seperti model 221, 333, 331, 222 dan sebagainya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.